Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran sesi pembelajaran IPA. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum mendengarkan penjelasan dari Ibu, boleh disiapkan buku temanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, muatan pelajaran IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bersama Ibu Nur Saidah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Nah, perhatikan gambar ini. Coba lihat, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, minggu kemarin kita udah belajar perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami atau perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah vegetatif buatan, adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Sekarang kita cari tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif atau di dalam tumbuhan apa saja terjadinya perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas pada umumnya terdapat pada bagian bawah batang, contohnya tumbuhan pisang dan bambu. Ini contoh dari tunas, yaitu pohon bambu dan pohon pisang. Ini adalah tunasnya. Ini juga tunas pisang. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu dengan tunas. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu dengan akar tinggal. Akar tinggal adalah akar yang tumbuh mendatar di dalam tanah, contohnya jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Masih banyak ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah tanaman jahe. Ini tanaman jahe ini yaitu tanaman vegetatif alami yang termasuk jenis akar tinggal. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga yaitu umbi. Umbi ada 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Contoh perkembangbiakan dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Sedangkan contoh dari umbi akar adalah wortel dan lobak. Sedangkan contoh perkembangbiakan dari umbi batang adalah kentang dan ketela pohon. Jadi, perkembangbiakan umbi ini ada 3 macam. Ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Nih, contohnya ini adalah contoh umbi lapis, yaitu kelihatannya seperti ini. Di dalamnya ini berlapis-lapis, ya ini contohnya bawang merah.
Terus ini umbi akar. Umbi akar ini contohnya umbi batang. Ini umbi batang contohnya yaitu dari kentang dan singkong. Kalau umbi akar contohnya adalah wortel dan lobak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat yaitu geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah bagian batang beruas-ruas yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Ini termasuk perkembangbiakan geragih stolon. Nanti ada di sini. Cobalah perhatikan yang punya tumbuhan stroberi. Dia akan tumbuh lagi. Bila ditanam satu ini, dia akan keluar anakannya dan sudah ada akarnya. Ini yang dinamakan perkembangbiakan alami geragih secara geragih atau stolon. Selanjutnya, perkembangbiakan alami vegetatif alami yang kelima yaitu spora. Spora adalah sel-sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk vegetatif alami secara spora. Ini yang dinamakan spora. Ini yang bintik-bintik coklat ini, pembungkus ini adalah untuk perkembangbiakan. Biasanya dia akan berkembangbiaknya yaitu dengan melalui angin, air, ataupun dengan hewan atau serangga. Dari ini yang bintik-bintik coklat ini yang disebut dengan spora. Selanjutnya, sekarang adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Coba, apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh bantuan manusia. Coba, apa saja sih yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan? Kita lihat, yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas sebagian kulit pada bagian cabang tanaman. Contohnya tanaman mangga, jeruk, jambu, soka, bunga kemuning, dan lain-lain. Ini gambar contohnya, ini sedang mencangkok. Nah, bagaimana melakukan mencangkoknya? Yang pertama ini, biasanya mencangkok adalah di pohon yang sudah berbuah. Di pohon yang sudah berbuah. Nah, bila terlihat sudah buahnya bagus, baru kita bisa mencangkoknya. Kita memilih batang yang bagus. Terus kita mengelupas kulitnya. Yang ketiga, setelah dikelupas, lalu ini lendir-lendirnya dibersihkan sampai kesat. Nah, setelah itu yang keempat, kita bungkus. Nah, dilapisi dengan tanah, kemudian kita bungkus pakai plastik ataupun pakai sabut kelapa. Nah, kita tunggu beberapa bulan, setelah berakar baru bisa dipotong dan ditanam di tanah. Baru ini cara yaitu perkembangbiakan vegetatif buatannya secara mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Contohnya adalah tanaman singkong, bunga mawar. Nah, ini contoh menyetek tanaman singkong. Pertama, batang singkong dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian ditanam di tanah. Setelah ditanam, tunggu beberapa minggu, kemudian akan tumbuh akar-akar dan daun yang baru. Vegetatif buatan selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman baru. Contohnya tomat, terung, tanaman buah yang disambung contohnya
durian, alpukat, mangga, dan lain-lain. Ini adalah contoh menyambung atau mengenten. Dari batang pohon disambungkan dengan pucuk pohon yang lain. Ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan sebagian cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya apel, arbei, dan bunga bugenvil. Ini adalah tanaman merunduk. Jadi biasanya tanaman merunduk ini dari dahan ini akan timbul akar. Kemudian akar ini ditanam oleh kita, oleh manusia, baru akan tumbuh tanaman baru ini tumbuh lagi dengan subur. Ini adalah cara merunduk. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu dengan cara menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bertunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Contohnya jeruk, jambu, rambutan, durian, dan lain-lain. Ini cara menempel. Nah, ini cara menempel pohon durian. Ini adalah cara-cara tahapannya dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, mudah-mudahan semua materi ini bisa dimengerti. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir di video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.